wabarakatuh, dan bertemu lagi dengan Putri di sini. Nah, di video kali ini aku nggak sendirian karena hari ini aku akan di make upin sama teman aku. Dia udah ketawa duluan nih. Jadi dia ini adalah MUA dari Ketapang. Kota asal aku itu Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, ini dia namanya Puji. Puji apa, Kak? Puji Wandari. Jadi hari ini Puji akan make upin aku jadi make up pengantin. Ntar kalian lihat aja hasilnya seperti apa dan aku akan dijadikan pengantin seperti apa. Tapi hari ini spesial karena kita adalah orang Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi kita akan tutorialnya pakai bahasa Ketapang aja sekalian menjawab Q&A yang dari teman-teman yang aku udah share sama Puji. Oke? Jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Nah, sebelum masuk ke videonya nih aku mau tanya-tanya dulu nih soal kesibukan Puji sekarang tuh gimana. Tapi lupa nih harus pakai bahasa Ketapang. Ya. Jadi Ji, apa kesibukan kau nih sekarang nih? Macam-macam nih. Apa? Pokoknya dandan orang, ngurus anak. Kalau hari-hari biasa tuh kita ngurus anak. Kalau hari libur kayak Sabtu Minggu kita make up. Oh, berarti jadwal make up kau tuh cuma Sabtu Minggu. Kalau iya, hari-hari sekarang nih kayak dari Senin ke Jumatnya ada nggak biasa orang make up? Biasa ada kalau kayak prewedding, kayak tunangan, apa itu kan hari-hari biasa dia. Nah, jadi teman-teman yang di Ketapang nih boleh mau kawin, mau priwed, nah make up sama Puji ya yang di Ketapang, Kalimantan Barat. Follow Kita bawa. IG-nya. Oh iya, follow IG-nya apa? PJ Wandari. Nah, nanti aku tulis di sini ya. Nah, di sini. Oke, udah lah ya, daripada kelamaan karena kita mau jawab Q&A sekalian, langsung kita di make up kan sama Puji. Jadi sambil pakai apa nih Ji? Semprot pakai apa? Baygon. Ini Studio Tropik. Pelembab terbaik yang masa. Tapi banyak mau yang pakai ini. Aku dulu pakai ini. Iya kan? Sekarang udah ganti Lux Creme. Wah. Tapi enak Lux Creme. Yang mana? Yang itu, yang warna oranye tuh pasal. Yang mana? Yang warna hijau Ji. Kok apa yang oranye? Oh, bukan skincare tuh yang oranye tuh yang itu. Oke, pertanyaan pertama. Nah, ini sambil aku mau cari pertanyaannya ya. Random nih, random. Apa yang memotivasi kalian untuk terus berkarya? Cari duit. Inti dari segala inti. Jujur kan? Benar. Ya, selain mendalami hobi, ya Jangan mimpi kalau berkarya hanya untuk diapresiasi orang, itu jangan mimpi duit. Sekarang tuh apa gitu musim corona ini makan daun. Oke, next. Nih Ji, untuk kamu nih Ji. Apa alat makeup yang paling ribet plus susah dan kalau pas pakai itu nggak mau diganggu apa Kak? pas waktu aplikasikan make up gitu maksudnya kali ya. Foundation yang pertama. Berarti harus diam. Maksudnya nggak boleh dipegang, masa langsung dipakai langsung digaruk-garuk kan belum nge-set, belum diapa-apakan kan. Iya sih, iya. Emosi. Jangan bikin boros foundation orang ya. Selain itu apa lagi Ji? Apa lagi ya? Bagian mata lah, bagian lem bulu mata biasanya kan itu sih nggak susah sih, cuman kalau pas orang ya, matanya, buka matanya fatal, merusak itu isi itu. Terus kalau waktu pasang eyeliner tiba-tiba grab buka mata. Udah sih aku udah emosian, tenang. Bulanya mah biar dalam hati betul. Dalam hati tuh, tapi dendam gak pokoknya. Untuk Kak Puji, please ceritakan asal mula kakak dapat model alis ciri khas. Oh, alis ciri khas Puji. Itu gimana ceritanya? Kalau ditanyakan konsep alis, itu kayaknya lebih ke kepengen alisnya tuh yang nyaman dilihat ya. Enggak yang kayak gimana, yang harus gimana, pokoknya untuk diri aku sendiri aja nyaman ngelihatnya. Udah, pokoknya seiring tangan tuh gambar, udah itulah jadinya itu aja. Dan tuh kalau alis kan nyesuaikan ya. Enggak itu dengan bentuk muka orang, bentuk alisnya. Enggak, kita harus menetapkan alisku harus semacam gini. Jadi semua bentuk alis orang, semua muka orang pun kita buat alis kayak gitu kan enggak oke. Jadi ngikutkan alis orangnya aja. Oke, next. Kak, apa benar katanya kalau after lahir hilang kita harus lahir lagi? Harus. Kak, tantangan untuk Kak Putri dan Kak Puji yang terberat saat jadi beauty vlogger sama jadi MUA itu apa Kak? Dolok put. Tantangannya sekarang waktu sih. Kalau sebelumnya paling ide, susah cari ide tuh, sama mengumpulkan mood kayak gitu sih. Kalau aku, kok apa Puji? Tantangan jadi MUA deh. Tantangan Tantangan aku paling kena tantang orang biasa.
Itu kan. Ya paling ada tantangan. Masa aku ada tantangannya, Ji? Tantangannya gimana? Aku nggak ngerti. Tantangan, Mbak, kesulitannya halangi Kesulitan dalam make up gitu kan? Iya, aku pernah dandan di itu kayak di kampung dalam gitu, sawit gitu, di perumahan sana tuh kan. Rupanya di sana tuh acaranya kayak kita kan resepsinya tuh jam 3 ya, jam 3 ya sampai itu jam 12 acaranya tuh. Jadi siang. iya, jadi kan itu kan tamu-tamu orang sawit itu kan jam segitulah dia. Terus dia selesai akadnya tuh kayak sekitar jam 11 gitu, dia baru selesai foto akad itu kan. Terus kan pengantinnya tuh minta make upnya ulang. Bayangkanlah make up ulang dari jam 11 baru selesai, jam 12 dia harus duduk di. Kok dia minta makeup ulang bukannya biasa retouch ya? Retouch tetap jadi makeup ulang. Iya kan, tetap badan. Nah, terus itu tuh udah telanjur dihapus semua, udah dihapus kan. Baru aja membersihkan make up sebelumnya, orang tuh datang, udah suruh cepat, belum mulai make up nih, baru membersihkan yang sebelumnya. Ya ampun, itu setengah jam itu aku Jadi, udah selesai. aku nangis. Aku nangis. Setengah jam tuh aku make up ulang ke pengantin, dengan digedor-gedor pintu, dengan aku Ngapa aku sampai sekarang belum mulai ulang make up orang, mending aku bikin konten sekarang. Bah, kan Aku nggak sanggup jadi guest emang. belum lagi kita yang disalahkan kan, Buku pendek soal buku pendek, nggak bisa aku. Kadang mau aku kemana, kalau make upan orang tuh salah banget. Gimana? Emang udah gaya. Itu tapi sebenarnya itu kalau kita make up pengantin tuh paling enggak tuh basinya tuh dari 3 jam sebelum acara. Itu tuh udah dengan Kan yang yang kena panggil orang tua lah, yang ditanya-tanya lah tisu di mana, piring di mana, sendok di mana, itu kan biasa kan ada yang nanya ke pengantin tuh. Hanya ke pengantin. Iya, ada tuh, pokoknya. Oh, sirih di mana sirih? Oke, pengantinnya. Oh, sini kok, ini cocok. Ada juga yang istilahnya semuanya dari awal itu kan pengantin yang ngurus. Jadi setelah hari H tuh orang pun jadi itulah ngajar-ngajar pengantin, minta nanya gimana gimana gitu ya. Karena kasihan juga kan. Harusnya ya dia yang stay duduk cantik ya, menunggukan wajahnya menjadi cantik. Kenapa mesti nostalgia pengantin ya? Bahkan aku mulai lupa rasanya seperti apa. Mati lampu saja. Enggak lah, nostalgia pengantinnya cuma tema make upnya aja, bukan karena harus curhat-curhatan enggak. Kan karena udah nikah, jadi ini kan make upnya kan mau make up pengantin gitu, jadi judulnya nostalgia. Kenapa bisa kepikiran mau collab? biar ada konten. Biar ada konten. Biar gimana ya kalau cuma sendiri di rumah gitu kan bikin konten kan kayak apa sih makeup cuma gitu-gitu doang tuh. Biar tidak boring kontennya. Awal memulai karir menjadi beauty vlogger itu bagaimana? Produknya beli sendiri atau? Oh, saya beli sendiri. Wah, Ya. iyalah, awal 10 mulai kan. shade lipstick saya beli 10. Iya beli, awal mula belilah modal. Sampai sekarang pun tetap modal. Tetap ada yang beberapa beli gitu. Tapi kan dari situ lah ya mulainya ya, dari pertama kita beli itu kita sering-sering ya review. Ujung-ujung kan yang produk itu kan tertarik kan, ujung-ujung dia jadi endorse. Kawan-kawan aku yang lain tuh gitu semuanya mulai pasti beli. Nggak mungkin orang langsung ngasih siapa kamu gitu kan. Ya emang awal-awal emang modal, ibarat kata modal besar sih, tidak peduli bakalan balik modal, kayaknya nggak balik modal sih sekarang. Tuh, kamera aja udah berapa tuh? Tapi emang karena hobi juga, meskipun ya ini sebelahnya duit gitu kan. Sebenarnya nggak sebanyak itu duitnya. Jadi paling cuma asik suka gitu ya kan, dapat itu. Dapat duit jajan ya sedikit-sedikit. Kalau punya kerjaan lebih tetap kan itu bagus sebenarnya. Udah berapa lama jadi muaka bagus make upnya? Saya ini ngasih anak bawang Maya, astaga. Saya ini baru 3 tahunan gitu kalau emang jadi ibu anda, sampai lah 2 tahunan lebih. Tahun berapa mulai? 2006. Enggak, baru kalau jadi MUA-nya baru mah ya Untuk Puji, pernah nggak nemuin klien yang ribet pas mau di make up? Ceritain dong lucunya. Baru-baru dialami, astagfirullahaladzim. Enggak sih, make up itu ibu-ibu gitu. Ibunya kawin lagi? Bukan, enggak sih. Enggak pengantin, janganlah pengantin, enggak ada lah kayaknya pengantin. Aku dapat pengantin bagus-bagus. Astaga, itu aku make up, dia nonton kaca tuh begini ngeliat, kok yang ngeliat make up kayak gini tuh gimana ceweknya? Plus matanya. Enggak, dia tuh sedetail itu Put. Jadi kayak misalnya
eyeliner sebelah enggak tajam, sebelahnya tajam. Ini eyeliner kurang tajam yang sebelahnya kayak gini. Gitu tuh. Kamu masih enggak tuh? Siapa Bang untung mati kan sampai yang ini kurang agak pink, ini lebih merah kata dia. Dia perfeksionis. Iya, aku bilang enggak Bu, di sini tuh karena kena cahaya Iya, di sini gelap jadi kayaknya agak kelihatan. Enggak nih ya kalau. Ujung-ujung dilihat mungkin saya. Oh iya. Berapa jam? Astaga. Ya Allah, itu cuma sebenarnya itu make up biasa ya sebenarnya itu tuh. Jadi berjam-jam untuk make up satu orang ya Allah. Kakak kalau disuruh make up untuk kakak pilih mau siapa yang diketapak? Siapa tuh? Putri ya? Putri. Jujur. Ini aku bukan karena emang aku collab sama Puji atau karena aku kena sogok Puji, tidak ada. Aku yang memang penasaran sama dia. Dan aku pun enggak terlalu kenal banyak sama MUA di Ketapang dan emang kurang tahu sih. Kebanyakan tinggal di hutan maklum, jadi kurang info. Tapi emang penasaran sama mereka Puji. Itu kepake nih. Bedak pupor kata orang. Pupor apa? Makeover je. Untuk apa? Supaya apanya nah? Ini supaya ngeset concealer yang ada di alisnya. Definisi cantik menurut Kak Putri apa? Kalau menurut aku kalau muka sih zaman sekarang mah gampang kalau mau jadi jangan ya kan. Tinggal ke perawatan, asal ada duit perawatan. Tapi sebenarnya yang paling penting itu dari hatinya sih. Karena kalau busuk hati kamu kau jangan cuma aku percuma. Nah aku bukan sok bijak benar ya. Terus orang pun harus punya tata kramanya gitu. Kadang zaman sekarang banyak orang cantik sekali dia ngomong dengan orang nggak punya tata krama macam luntur cantiknya. Percuma ke susuk 15 buti pun. Masih ada ke yang pakai susuk macam gitu? Ada lagi viral sekarang. Oh iya kan yang untuk lambe itu kan? Putri kalau bikin konten sesuai sama apa make up atau produk atau yang lagi hype? Tergantung ya, kadang ngikutin yang lagi hype gak. Tapi biasa kebanyakan sih ngikutin yang lagi hype karena kan orang pasti bakalan banyak yang nonton, banyak yang penasaran kalau produk-produk tuh baru keluar. Karena sekarang nih gila produk kosmetik sih keluar tiap bulan, sakit kepala. Kadang mau beli, sekarang udah punya anak, harus beli susu anak, pampers anak, baju anak. Ngalah, jadi ngalah. Jadi sekarang udah nggak begitu bisa ngikutkan yang lagi hype, paling yang ada. Tips untuk persiapan pernikahan Kak. Tips untuk persiapan pernikahan, jangan bertemu dulu sama calonnya. Kenapa bah? Hilang maya mukanya? Gak tahu. Maksudnya? Coba kata enggak usah sering-sering ketemu gitu kan. Karena apa? Karena di saat mau menikah tuh kan cobaan itu tuh yang paling besar, banyak cobaannya, banyak ini tuh. Biasa ada yang belum apa-apa udah minta kurang apa-apa kan. Nah, jadi kalau bisa jangan ketemu lah. Karena aku udah ada pengalaman. Orang dekat nih. Dia udah nyebar undangan, udah motong sapi. Ya Allah, Dia yang cowoknya tuh orang jauh, Bah. Jadi yang ceweknya selingkuh ya? Nah, ceweknya orang Ketapang, cowoknya orang jauh. Jadi orang tuh udah suruh datang nanti pas mau deket acara, tapi dia seminggu gitu sebelum acara tuh dia udah datang ketemu sama ceweknya. Kan nginap di rumah ceweknya, dinapkan nginap di rumah orang tua ceweknya kan. Udah tinggal berapa hari gitu, nggak tahu lah, karena mungkin ada berkelahi apa kan ketemu kan, atau karena aku ada gimana itu, ada ini tuh nggak jadi, ceweknya nggak mau, nggak jodoh. Udah susun aku lah tuh. Udah kayak apa nama aqua gitu kan, untuk di sidangan udah di ngelem pipetnya tuh kan, tau lah gue ngelem pipet. Kasian Jiji, ya Allah. Kasian cowoknya. Tapi sekarang udah kok kasian cowoknya? Ya iyalah, yang cowok lah yang kasihan kan, yang batalkan yang cewek. Oke, ini bulu matanya udah dipasang. Coba ada pertanyaan nggak nih untuk kau nih? Gimana menurut kau selama ini make up aku yang gimana apa? Pendapat kau kayak ini, kayak misalnya kau ngeliat make up aku di Instagram tuh kayak apa yang di dalam pikiran kau pertama kali, ininya kok gini, ini gimana lah gitu, kayak gimana gitu. Nah, kalau dari awal aku ngeliat progres ya Ji. Oh iya, kau follower aku udah lama kan? Iya, udah lama.
dari kau belum make up kan. Kalau aku suka ngeliat proses kau kan, kalau dulu tuh kalau make up tuh pasti orang paling ngeliat aku pertama, alis. Jujur nih aku langsung ngomong jujur aku dulu alis kurang suka kok dengan kau, tapi make up mata segala sisanya aku suka. Tapi sekarang makin kesini itulah namanya menikmati proses ya. Makin suka aku ngeliatnya, makin kelihatan wujud asli gimana ya, ciri khas kau sudah mulai nampak gitu. Kalau aku kan suka alis yang benar-benar seratnya nampak. Kau dulu alisnya bold, makanya ngapa dulu aku nikahnya maunya flawless karena alis aku kan kalau orang bikin bold kayaknya agak jadi sencan. Ini bold nih alis kau. Tapi seratnya masih nampak. Nah, jadi makeupnya udah selesai nih, tinggal pakai lipstick dan aku sekarang ganti baju dulu, kita lihat transformasi aku tuh kayak gimana. Oke? Hasil makeupnya hari ini aku diubah Puji jadi pengantin apa Ji? Padang nih. Gimana? Kalian suka nggak sama hasilnya? Komen dong di bawah. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terus jangan lupa follow juga Instagramnya di @pujiwandari. Nah, dan thank you so much for watching. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah. Untuk pemenang untuk pertanyaan terbaik nanti akan kita umumin di Instagram aku. Jadi ditunggu aja, bye!